Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocil yang lagi dianiaya oleh bapaknya. Dan ibunya pun cuma sibuk nonton drakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Hazure Wakun no Juntai Ijo Skill de Seikyu Ninata Orenga Subete Wojurin Surumade episode pertama. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Singkat waktu sekarang si bocil udah SMA aja dan dia ada di dalam bus gak tahu mau apa. Dan terlihat ada si cewek yang bernama Sogo Ayaka yang sedang digoda si Oyamada. Dan buku novel yang dipunyai Sogo ini diambil si Oyamada. Dan sekarang diperlihatkan nama-nama dari film ini. Ada si Yosu Tomohiro, Takao Hijiri Takao Itsuki, Kashima Kubato, Zakurogi Tomatsu sang wali kelas 2C. Setelah itu karena risih cowok yang tadi di scan awal, dia menghentikan Oyamada yang ngeleg terus si Sogo. Nah, terungkap si MC ini bernama Taoko Mimori. Mimori meminta untuk dibalikan aja itu novel kepada si Sogo. Oyamada pun merasa kalau Mimori ini sok keren banget nolongin si Sogo. Dan cowok yang duduk di belakang yang bernama Kirihara Tokuto bilang untuk membalikan bukunya si Sogo. Dan untuk si Mimori bebas aja mau diapain juga. Ada cewek yang bernama Ikusaba Asagi. Setelah itu si Oyamada meminta maaf kepada Sogo yang sudah terlalu berlebihan ngelegnya. Setelah Oyamada duduk, dia kesal sampai injek kursi di depannya karena kesal dengan sikap yang diperlihatkan si Mimori. Singkat cerita, yang tadinya di bus, sekarang semua yang ada di bus dibawa Dewi Vicious ke dunia lain. Semuanya pun sangat kebingungan dan tidak percaya akan hal itu. Dan Dewi Vicious pun menyambut selamat datang untuk para pahlawan dunia lain. Juga dia memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Di Aleon banyak kejahatan muncul, yaitu Raja Iblis Agung. Dengan itu dia memanggil para pahlawan ke dunia lain. Jadi Dewi ini dari kerajaan Aleon. Dewi menjelaskan kalau 200 tahun yang lalu berkat para pahlawan kejahatan besar berhasil dikalahkan. Akan tetapi setelah sekian lama Raja Iblis Agung bangkit kembali. Jadi pahlawan yang sekarang terpilih Sang Dewi meminta meminjamkan kekuatan untuk kedua kalinya. Mereka yang sudah dibawa ke dunia lain, beberapa orang masih nggak percaya akan hal itu. Sang wali kelas atau si Tomatsu bilang untuk tenang, yang mana dirinya juga tidak tahu. Tomatsu meminta Dewi untuk menjelaskannya. Tomatsu malah gitu melihat si Dewi dari dekat. Takuto mengerti kalau mereka sekarang disuruh untuk mengalahkan Raja Iblis Agung itu sendiri. Kata Dewi pun benar begitu. Kalau mereka nggak mau pun jadi mereka tidak bisa lagi balik ke dunia asalnya. Jadi kalau mau balik lagi ke dunia asalnya lagi harus membutuhkan bahan sihir khusus yang disebut elemen jahat. Untuk mendapatkannya ada dua cara. Yang pertama mendapatkan jantung Raja Iblis Agung, sumber elemen Raja Kejahatan. Dan yang kedua mengambil elemen jahat yang dilepaskan Raja Iblis Agung saat dia dikalahkan. Dan memasukkannya ke dalam kalung yang ada di sana. Oyamada yang gaje dia pun marah, yang menurutnya sama aja itu kemauan si Dewi. Dirinya bilang tidak ada hubungannya dengan Raja Iblis Agung itu sendiri. Pada saat itulah Dewi memohon kepada semua orang untuk menyelamatkan dunia di sini. Sogo pun bertanya, jadi dia bilang kalau dirinya ini manusia biasa jadi rasanya dirinya tidak bisa membantu. Dewi menjawab kalau mereka-mereka ini sekarang mempunyai kekuatan yang tidak dipunyai manusia lain. Oyamada masih mengira ini bohongan dan mereka cuma di-prank. Disitulah sekarang diperlihatkan seekor monster hewan yang makan manusia. Sampai mereka sangat ketakutan begitu, apalagi cewek. Sang Dewi pun memperlihatkan sihirnya untuk menghabisi itu monster sampai Minamino ketakutan begitu melihatnya. Singkat waktu sekarang mereka ini akan melihat skill atau kekuatan apa yang mereka ini miliki. Satu persatu mereka lihat apa yang mereka miliki ini. Untuk awal Mayanlah mempunyai kemampuan. Apalagi si Oyamada yang mempunyai cahaya yang kuat begitu. Sang Dewi pun memujinya. Oyamada yang lihat yang tadinya dia ngeluh malah sekarang dirinya bersemangat gitu sesudah melihat kemampuannya. Kirihara sangat bagus kekuatannya sampai bola itu pun pecah begitu. Dan langsung diberikan peringkat rank S. Kirihara yang mendapatkan rank S, Oyamada panas yang gak dikasih tahu ranknya. Oyamada ini diberi rank A oleh si Dewi. Sogo yang tahu ternyata dia masuk rank S dan rank S ketiga pun muncul. Itu nggak tahu siapa.
Baru segini aja sang Dewi sudah senang atas kemampuan yang sudah terbukti bagus. Dan sekarang adalah memori sang MC GG. Pas didekatkan tangannya, bola itu berwarna ungu dan gak bercahaya lagi. Setelah itu Dewi menyuruh untuk selanjutnya dan Mimori mempertanyakan penilaiannya. Tetap saja si Dewi tidak memperdulikan dan mengabaikan si Mimori. Mimori sangat sedih yang tidak dianggap ada. Di dunia lain sekalipun Mimori masih aja tidak dianggap. Setelah itu mereka dikasih tahu tentang kekuatan mereka dan cara membukanya. Dan Mimori sangat sedih banget dengan angka-angkanya yang kecil dan mendapatkan ranknya pun E. Dan dia juga mendapatkan skill khusus yang bernama abnormal. Skill khusus itu skill spesial dan dimiliki sejak lahir. Oyamada yang malas dengerin Dewi ngoceh, dia pun meminta untuk mengakhirinya saja. Sang guru yang memarahi si Oyamada, dia langsung di-ulti balik dengan ranknya di bawah Oyamada sendiri. Singkat waktu sang Dewi sekarang akan melakukan upacara penting. Dan sang Dewi memanggil Mimori untuk ke depan. Mimori yang mendapatkan rank E atau terendah dari semua orang, maka dari itu Mimori akan menjadi beban saja. Dan Dewi memutuskan akan membuang Mimori. Tapi kata Dewi, Mimori ini masih punya kesempatan. Jadi Mimori akan teleportasi ke tempat tertentu. Dengan lingkaran sihir di bawah itu, jika Mimori masih hidup dari reruntuhan yang mana itu tujuan dari teleportasi, juga akan diberikan hak untuk hidup bebas. Dan dari dulu yang masuk reruntuhan itu sudah banyak yang gagal menjalani hidupnya. Reruntuhan itu diberi nama reruntuhan pembuangan. Mimori ngomong kalau dirinya mempunyai skill khusus. Tapi Dewi beranggapan kalau skill yang dipunyai Mimori tidak ada gunanya untuk dipakai di dunia ini. Bisa dibilang skill Mimori sampah, kata sang Dewi. Dengan itu buat apa Mimori ini dipanggil menjadi pahlawan kalau ujungnya dibuang juga. Tak lama si Yasuo nyamperin si Mimori. Dengan itu Mimori langsung membayangkan dulu sewaktu dirinya melihat Yasuo terpuruk dan menyemangatinya. Tapi berbeda dengan Yasuo, dia malah meledeki si Mimori dan mempermalukannya seperti itu. Upacara pembuangan pun akan segera dilakukan dan juga Mimori diberikan item unik dari kantong kulit kecil itu. Terdapat batu permata akan bersinar jika dituang energi sihir. Sogo terlihat dia meminta sang Dewi untuk memaafkannya dan membebaskan si Mimori. Dengan itu sang Dewi menghajar Sogo dengan begitu sampai tidak bisa apa-apa. Mimori sangat marah banget dan dia pun mengeluarkan sihirnya untuk menyerang Dewi. Tapi Dewi masih bisa menangkisnya. Orang-orang pun ngeledekin begitu sampai si Mimori menangis dan membayangi semasa bocilnya dulu. Yang mana dia disamperin seorang bocil juga. Dia terlihat menyemangati si Mimori. Sekarang Mimori sangat marah banget sama Dewi. Dan dia meyakinkan dirinya kalau nanti dia akan membalasnya. Singkat cerita sekarang Mimori sudah ada di reruntuhan pembuangan. Mimori kaget dengan adanya tengkorak. Tak lama Mimori pun diserang monster. Dan Mimori di sana lari untuk menyelamatkan diri. Selagi Mimori yang terus berlari tak disangka kalau dirinya ditajong karena batu sampai dia labuh begitu. Setelah itu dia merasa bukan takut tapi dia kepikiran tentang dirinya yang dibuang menjadi pahlawan. Monster yang ngamuk dia pun cuma bisa pasrah aja dengan skill yang dia punya. Tapi pas monster itu menyerang, Mimori memakai sihirnya. Sihir yang dia pakai itu bisa membuat sang monster diam begitu. Pada saat itulah dia berlari kembali. Setelah Mimori kecapean, dia kembali bertemu monster lagi. Monster yang mirip burung menyeramkan ini membuat dia ketakutan. Sembari dia ketakutan, dia mengeluarkan sihirnya kembali. Pada saat itulah Mimori sedikit pede dengan sihir yang dia punya. Mimori pun melihat sisa dari skillnya yang sekarang menyisakan cuma sedikit lagi. Pada saat itulah Mimori mengeluarkan sihir yang berbeda. Mimori sadar kalau MP yang dia miliki sekarang habis. Maka dari itu dia cuma bisa pasrah. Apalagi monster tadi yang terdiam sekarang nyamperin si Mimori kembali. Mimori kembali membayangkan masa lalunya yang menyedihkan ini. Dengan keyakinan dan ingin membuktikan ke semua orang, Mimori siap berjuang. Nah, inilah akhir dari episode pertama. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.